Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sangge pasado yasate uju butanca dasana adalido titah ahu amogan tasa jiwitang di. Ia yang memiliki kesalutan kepada sangga dan memiliki pandangan benar. Para bijak menyebutnya, ia tidak miskin. Hidupnya penuh dengan manfaat. Ibu Sangga yang termuliakan, terkhusus yang mulia Bante Jagaro Mahathira yang hadir bersama kita di kesempatan malam hari ini, para Antasilani, para Romo Ramani, Upasaka, Upasika, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang berbahagia, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kembali di kesempatan malam hari ini, kita memiliki satu kesempatan yang baik, yang mana di malam hari ini kita dapat kembali menggunakan sebagian waktu yang kita miliki untuk memperkokoh keyakinan kepada Tiratana, mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha, serta di malam hari ini Ibu Bapak memiliki satu karma yang baik karena Ibu Bapak memiliki kesempatan untuk kembali berbuat baik. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, kegiatan Sanggadana merupakan kegiatan yang disampaikan oleh umat Buddha kepada Sangga, mendukung kebutuhan-kebutuhan para bhikkhu Sangga. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya Sangga adalah penjaga dhamma. Sangga adalah kumpulan dari siswa-siswa yang berjuang untuk dapat melenyapkan pengotor-pengotor batin. Dan ini menjadi keberkahan bagi Ibu Bapak, terkhusus yang ada di Tangerang Raya, karena hampir dikatakan tiap hari punya kesempatan untuk berbuat kebajikan, dan selalu Bante sampaikan, sebelum melakukan persembahan dana, punya kesempatan selama 30 menit untuk kuliah. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yang mana Guru Agung Buddha memberi warisan yang sangat berharga, dan warisan ini juga sepatutnya kita juga miliki. Sang Buddha tidak meninggalkan warisan berupa materi, tetapi Sang Buddha memberikan warisan berupa dhamma yang patut untuk kita miliki.
Dan itulah yang diberikan oleh Sang Buddha. Terkhusus saat itu diberikan oleh Sang Buddha kepada Rahula sehubungan dengan kekayaan yang diperoleh sewaktu di bawah pohon Bodhi. Kenapa kekayaan ini Sang Buddha berikan kepada Rahula? Karena kekayaan inilah yang akan membantu menghentikan kelahiran berulang-ulang. Kekayaan materi yang kita miliki memang bisa memperlambat usia tua. Jadi kalau ibu bapak punya tabungan, punya uang, usia tua bisa diperlambat. Rambut putih ditemin lagi, kulit keriput dikencengin lagi. Bisa. Kita punya kekayaan materi bisa memperlambat usia tua. Kita punya kekayaan materi juga bisa memperlambat datangnya sakit. Bahkan kita punya kekayaan bisa dipakai untuk memperlambat kematian. Tetapi kekayaan yang sifatnya materi tidak bisa dipakai untuk menyetop kelahiran kembali. Dan Sang Buddha menunjukkan dhamma kepada kita bukan hanya berbicara tentang kekayaan materi, tetapi kita juga sepatutnya punya kekayaan berupa dhamma. Pertemuan yang lalu Bante sudah singgung, di dunia ini ukuran kekayaan itu ada dua, yang bisa dihitung secara angka yang disebut dengan kuantitatif, dan kekayaan yang tidak bisa diukur pakai angka tetapi bisa dirasakan. Itulah kekayaan yang sifatnya kualitatif. Dan sebagai umat Buddha mestinya dua-dua ini juga harus punya. Karena memang salah satu syarat kebahagiaan berumah tangga itu adalah atik suka. Bahagia karena punya kekayaan. Tetapi jangan sampai hanya berhenti pada kekayaan berupa atik suka. Nanti secara kuantitatif nilainya banyak, tetapi secara kualitas jangan sampai tidak ada nilainya. Dan Sang Buddha memberi petunjuk kepada kita, ada loh kekayaan yang tidak kelihatan tapi berdampak besar dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan Sata Arya Dana. Ada 7 macam kekayaan. Yang lalu sudah kita bahas paling banyak itu nomor 1, sadadana. Yang pertemuan lalu adalah siladana, kekayaan berupa sila. Kekayaan ada 7. Karena pertemuannya masih panjang, jadi saya aksor sedikit-sedikit. Yang lalu sada, yang kemarin sila. Kita masih punya berikutnya. Yang ketiga adalah hiri, yang keempat adalah otapa, yang kelima adalah bahu saca, yang keenam adalah caga, dan yang ketujuh adalah panya. Jadi ada kekayaan yang malam hari ini Bante ingin bahas adalah kekayaan nomor 3 yang harus kita miliki. Nomor 1 kekayaan berupa keyakinan, nomor 2 kekayaan berupa sila, dan yang nomor 3 adalah kekayaan berupa hiri. Kenapa dikatakan kekayaan? Seperti yang sering kali Bante sampaikan, kalau orang itu punya kekayaan, logikanya ya,
baik itu kekayaan materi maupun kekayaan di atas materi, logikanya orang kaya itu rasanya dua. Kok Bante tahu? Sudah sering ketemu orang kaya. Rasanya orang kaya itu cuma dua. Satu bahagia, dua tenang. Kalau sampai ada orang kaya tidak bahagia dan tidak tenang, artinya dia masih miskin. Anda jawab sendiri. Ini rasanya. Anda mau mengumpulkan kekayaan sebanyak apapun, kalau tidak ada dua rasa ini, apakah bisa disebut kaya? Tidak bisa. Meskipun secara kuantitatif bisa dihitung, dia punya PT, dia punya deposito, dia punya kedudukan yang tinggi, bahkan dia bisa membeli tiket semahal kelas paling tinggi yang namanya bukan first class ya, jadi di atasnya lagi. Bante belum sampai di sana. Dia bisa membeli, tetapi rasa yang sesungguhnya kalau disebut kaya itu rasanya dua, rasa bahagia dan tenang. Ajaran Sang Buddha ini khususnya bagi berumah tangga memang diajarkan untuk dapat memiliki kekayaan materi. Tetapi sebagai orang yang menjadi siswa Sang Buddha juga harus punya kekayaan berupa dhamma. Yang ketiga ini harus kita munculkan. Harus punya, yaitu kekayaan berupa hiri. Apa itu hiri? Rasa malu untuk berbuat jahat. Kenapa Bante sampaikan di sini? Lah Bante ini kan topiknya Sangga Dana, mestinya Bante kupas dong dana. Sudah sering. Yang jarang-jarang disinggung ini adalah rasa yang namanya hiri. Supaya kita punya rasa yang disebut dengan rasa malu untuk berbuat jahat. Kenapa? Karena kita ini ibu bapak, kita masih diliputi oleh micaditi, pandangan yang keliru. Dan kita tidak menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan kadang-kadang juga masih keliru. Di dalam Samaditi Sutta, Majjhima Nikaya, itu disebutkan salah satu ciri seseorang yang punya pandangan benar, dia tahu tentang apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan buruk. Anda tahu perbuatan baik? Anda tahu perbuatan buruk? Ada 10 macam perbuatan baik dan ada 10 macam perbuatan buruk. Melalui tubuh jasmani ada berapa? Perbuatan baik dan perbuatan buruk melalui tubuh jasmani ada berapa? Ada 3. Ada 3. Perbuatan baik dan perbuatan buruk melalui ucapan ada berapa? Ada 4. Dan perbuatan buruk melalui pikiran ada berapa? Ada berapa? Ya sudah jelas dong. 10 dikurangi 3 dikurangi 4 sama dengan nilainya 100. Ya, jadi ibu bapak sekalian, kita ini kalau tidak punya pandangan benar, kita ini bisa berbahaya. Makanya di dalam Arya Dana Gata, yakni Arya Dana Sutta, kita sering baca di waktu baca Parita Awamanggala. Di situ ada syair yang nomor 2. Sangge pasado yasati ujubutan cakdasana. Ada lido titang ahu amogantasa jiwitan. Ia yang memiliki kesalutan kepada sangga. Sangge pasado yasati. Salut itu artinya apa? Respect. Dia punya respect
punya pujian kepada sangga, dan dia punya pandangan benar. Di situ disebutkan di sana, ia tidak miskin. Hidupnya penuh dengan manfaat. Jadi sebuah kekayaan ini dasarnya adalah dari pandangan yang benar. Makanya kita belajar Dhamma di momen kegiatan Sangga Dana ini supaya kita juga tumbuh nih. Bukan hanya tumbuh kekayaan materinya, tetapi juga tumbuh di dalam kekayaan berupa Dhamma. Yang namanya hiri itu adalah kekayaan dan harus kita miliki. Sudah punya rasa malu untuk berbuat jahat tak? Sudah punya rasa malu untuk berbuat jahat tak? Bante, gimana rasa malu untuk berbuat jahat? Perbuatan jahat aja nggak tahu. Jadi perbuatan jahat melalui tubuh jasmani itu ada 3. Membunuh, mencuri, dan perbuatan asusila. Ini harus tahu nih. Perbuatan buruk melalui ucapan ada 4. Apa saja? Berbohong, musawadah, pisunawaca, berbicara memecah belah, parusawaca, berbicara kasar, dan sambat palapa, berbicara yang tiada guna. Ini adalah keburukan melalui ucapan. Kita tahu. Kalau diulang-ulang kita bisa ngerem. Oh Bante, ini ucapan tidak benar. Saya punya remnya berupa yakni rasa malu. Ini akan melindungi kita. Maka di dalam penggolongan Dhamma itu juga disebutkan ada Dhamma yang melindungi kita, yang disebut dengan lokapala. Di dalamnya adalah hiri dan otapa. Jadi malam hari ini kekayaan yang harus kita miliki. Kalau belum muncul, ya dimunculkan. Yang namanya hiri, rasa malu untuk berbuat jahat. Kan kita sudah tahu, karena kita ini masih ada namanya tanha dan awija. Selama masih ada tanha dan awija, kita ini masih, ya kadang-kadang kalau dekat Dhamma ya ingat. Ya, jadi nggak habis kelas Dhamma begini, kemudian diajak gosip di luar sama temennya, janganlah, ini kan ucapan tidak baik, malu kata Bante tadi. Tapi 3 hari kemudian, tahu nggak Cik dia itu? Yang mana? Yang mana? Jadi itu perlu kita miliki, kekayaan yang berupa rasa malu. Karakternya bagaimana kalau seseorang itu punya rasa malu? Karakternya bagaimana kalau orang itu punya diri? Karakternya adalah dia tidak tertarik untuk melakukan keburukan. Nanti kalau membuka bukunya itu memang terjemahannya adalah dia jijik. Jijik dengan keburukan. Namanya jijik itu kan tidak tertarik. Anda pernah bedakan mana seres, mana kotoran cicak? Meskipun sama-sama donat, kalau donat itu kejatuhan seres, rasanya seres, rasanya manis. Kalau dapat pembagian donat kemudian ada hitam ujungnya putih, tertarik untuk makan? Kenapa? Jijik, tidak tertarik. Makanya seseorang itu bisa melindungi dirinya kalau seseorang itu punya rasa malu. Ini yang harus dijadikan kekayaannya umat Buddha. Bukan hanya berdana, bukan hanya jaga sila, tetapi juga punya rasa malu. Karakteristik dari orang yang punya hiri, dia tidak ada minat. Kenapa tidak minat? Dia sudah lihat kejijikan-kejijikan dari
yang namanya perbuatan jahat. Tapi lagi-lagi kita masih ada awija dan tanda. Sudah tahu donatnya kejatuhan yang hitam ujungnya putih, eman-eman, eman-eman terus dimakan. Nah, sewaktu-waktu juga begitu juga. Dia bilang, Bante, kotoran cicak ini jatuh belum ada 5 menit kok. Ini kekayaan yang harus dimiliki oleh umat Buddha, punya rasa malu. Ya. Dan karakteristiknya dari orang yang punya iri, ya itu tidak tertarik. Jadi kalau ibu bapak mulai tidak tertarik, sudah mulai muncul kekayaannya. Ya, kekayaannya sudah mulai muncul. Itu karakteristiknya. Fungsinya apa, Bante? Ya, ini iri. Setelah karakteristik dilanjutkan dengan fungsinya. Fungsinya adalah membuat kita merasa malu. Jadi fungsinya, kenapa kita perlu punya iri? Supaya kita punya rasa malu untuk berbuat jahat. Punya rasa malu. Ini fungsinya. Manifestasinya bagaimana? Manifestasinya, perwujudannya bagaimana? Dia tidak tertarik untuk berbuat buruk. Ini wujudnya. Jadi ada perwujudannya kelihatan. Karena dia tahu yang namanya kenikmatan apapun yang sifatnya kuantitas itu tidak ada bandingnya jika dibandingkan dengan kualitas. Kalaupun dia melakukan keburukan, ya ini hanyalah kuantitas kok. Kuantitas itu rasanya cuma sebentar. Anda pernah makan enak kan? Berapa mangkok? Berapa mangkok? Itu kuantitas bisa dihitung. Berapa mangkok? Mungkin Anda makan tadi waktu pulang dari Dhamaloka tadi di gang jalan tadi, Bante, siomay Bante, udah tahu jam 12 lewat. Siomay Bante. Ya nggak apa-apa, ini guyonan aja. Seenak-enaknya siomay 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus. Kalau sudah duduk di mobil masih ada sisanya. Apalagi sampai Wihara Indraloka masih ada rasanya. Kalaupun tadi saking semangatnya sambal kacangnya itu, kemudian nyiprat ke baju sampai Wihara Indraloka dicuci loh. Gak mungkin jadi kenang-kenangan dari Dharmaloka sambal kacang. Gak mungkin. Anda tahu. Anda tahu. Jadi kalau seseorang itu punya diri, ya, rasanya bagaimana? Dia hidupnya pasti suka miharati. Dia diam di dalam kebahagiaan, dia juga santi viharati. Dia diam di dalam ketenangan. Makanya kalau kita punya rem berupa diri, saya yakin kok duduk pun juga akan bahagia, mendengarkan dhamma pun juga dengan tenang. Jadi ini kekayaan harus kita miliki. Terus yang keempat, sebab terdekatnya. Apa Bante sebab terdekat dari yang namanya iri? Sebab terdekatnya adalah dia punya harga diri. Dia memiliki dirinya itu adalah sesuatu yang mulia. Kalau dirinya adalah sesuatu yang berharga, patut tidak dinodai? Kalau Anda punya sesuatu yang berharga, patut tidak dikotori? Kenapa tidak patut dikotori? Karena itu adalah sesuatu yang berharga. Sebelum Anda ikut Sanggadana, tadi mampir di mall, beli tas. Tasnya masih baru. Kira-kira lela enggak kalau diletakkan di karpet? Ini bukan ngecek ya. Setiap ikut Sanggadana tasnya ditaruh di pangkuan, terus kenapa tasnya diletakkan di pangkuan, tidak diletakkan di bawah? Karena dia menilai tas ini adalah berharga. Beda dengan tas yang isinya sandal. Biarin aja. Kenapa tidak dijaga? Karena tidak berharga. Tapi yang berharga bagaimana? Dijaga.
Orang yang punya iri, sebab terdekatnya dia tahu saya ini berharga loh. Anda ini sebetulnya adalah orang-orang yang berharga. Kalau sampai Anda lengah, Anda sama dengan menodai diri Anda sendiri. Kalau sudah ternoda, kira-kira menyesal atau tidak? Bajunya putih, makan siomay, kejatuhan, kotor, menyesal enggak? Aduh, apalagi ikut sanggadana berikutnya di Indraloka, kalau mau pulang juga nanggung. Akhirnya, aduh tadi kok saya makan kok buru-buru ya. Salah muncul. Makanya sebab terdekat dari diri adalah punya penghargaan pada diri Anda. Anda adalah berharga. Anda adalah suami yang terbaik, Anda adalah istri yang terbaik, Anda adalah ayah yang baik, Anda adalah ibu yang baik, Anda adalah orang tua yang baik, Anda adalah mertua yang baik. Kalau Anda sudah punya nilai yang baik, masihkah Anda kepikiran untuk melakukan keburukan? Anda berharga. Bayangkan, kadang-kadang kita lupa kalau kita adalah orang-orang yang berharga. Keburu tutup mata oleh awija, terbakar oleh tanha. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sangat bahaya sekali kalau seseorang itu tidak punya kekayaan berupa rasa malu. Sangat berbahaya sekali. Kenapa Bante? Ada salah satu kisah. Di zaman Sang Buddha masih ada. Mungkin cerita ini sudah pernah saya sampaikan, tapi saya pikir ini bagus juga saya ulangi lagi. Di zaman Sang Buddha, kita tahu Sang Buddha punya dua siswa utama, yakni Bante Sariputta dan Bante Moggallana. Suatu ketika tinggal di wihara, Bante Sariputta bertemu sesosok makhluk yang sangat menyeramkan. Badannya kurus, kulitnya hitam, matanya cekung, penuh dengan kesedihan, dan nyamperin Bante Sariputta. Bante Sariputta itu punya kemampuan juga mengetahui siapa engkau. Ada di sini, siapa engkau? Makhluk ini mengatakan bahwa dirinya adalah ibunya di salah satu kehidupan masa lampau. Nanti kalau dibaca bisa dibaca namanya Sariputta Mata Peti. Kisah Peti Ibu Sariputta. Nanti kalau di-searching, kan biasanya saya kasih ilmunya kan. Ini supaya tahu bukan Bante ngarang loh ya. Ada di situ. Sariputta Mata Peti. Makhluk ini mendatangi Bante Sariputta, menceritakan kalau dia dulunya adalah ibunya. Dan Bante Sariputta bertanya, kenapa engkau bisa seperti itu? Kenapa engkau bisa terlahir seperti itu? Makhluk itu menjawab, di salah satu kehidupan saya terlahir menjadi seorang istri dari orang kaya. Suaminya orang kaya dan pedagang. Jadi pedagang kaya punya istri, yaitu kehidupan lampau dari Bante Sariputta, ibunya Bante Sariputta itu. Kenapa kok bisa mengalami demikian? Dia menceritakan suaminya yang baik seperti Romo Widodo. Kan ini kan OP, makanya katakan dia seperti Romo Widodo. Suaminya baik, pedagang, sewaktu-waktu juga bisa order kemana-mana. Nah, suaminya ini ngomong sama istrinya, tapi ini bukan Romo Widodo. Ngomong begini, ya kita pakai bahasa sekarang lah, namanya suami kalau saya sama istri kan bilang, nanti ya kalau ada orang minta ke sini, kasihlah yang apa dia butuhkan. Kalau dia mau makan, kasihlah makanan. Kalau dia minta baju, kasihlah pakaian. Nasihat didengar, petunjuk telah disampaikan, tetapi tidak dilakukan.
Apa yang dilakukan? Ketika peminta-minta datang, minta makan, dia bilang apa? Minta kotoranmu sendiri kamu makan. Aduh, setiap orang minta malah disamperin dengan kalimat makan tuh kotoranmu, makan tuh lendirmu, ludahmu. Nih, kalau tidak punya rasa malu untuk berbuat jahat ini bahaya nih. Jadi ibu bapak nanti diingat nih, kalau di perempatan jalan ketemu orang, hati-hati. Sudah tidak ngasih, jangan banyak ceramah yang mencanditi. Bahaya. Apa yang terjadi? Dia punya kebiasaan itu berkata kasar. Dia bukannya mengasih, dia mengumpat dengan kalimat makanlah kotoranmu. Makhluk apa yang makan kotoran? Makhluk apa yang makan kotoran? Makhluk pesta. Jadi kalau kita punya rasa malu untuk berbuat jahat, tidak mungkin itu akan terjadi. Dengan siapapun Bante berpesan, jaga ucapan. Ya, jaga ucapan, punya rasa malu. Punya rasa malu. Karena ini adalah bagian dari kekayaan yang harus kita miliki. Mengingat waktunya sudah pas. Benar ini, benar ini, pas. Kekayaan yang ketiga, kekayaan berupa diri harus Anda miliki. Anda telah menyupport Biku Sangga berupa kekayaan materi Anda, dan Biku menyupport Anda dengan kekayaan berupa kualitas, supaya hidup Anda bahagia dan hidup Anda tetap tenang. Sebelum melakukan sanggadana, ingat pesan Bante 3 hal. 1, senang sebelum memberi. 2, tenang pada saat memberi. 3, jangan lupa bahagia. Nah, tapi bolak-balik. Sebelum memberi hatinya senang, pada saat melakukan tolong dijaga cita pasidati dengan pikiran yang tenang. Dan setelah memberi datwa atamu koti, milikilah yaitu rasa bahagia. Inilah yang ingin Bante sampaikan. Untuk sisanya di pertemuan berikutnya. Selamat mengikuti sanggadana. Semoga kekayaan berupa diri juga ada dalam hidup Anda. Semoga keberkahan menyertai Anda. Semoga ibu bapak senantiasa sehat, bahagia sejahtera, berusia panjang, sehingga banyak kesempatan untuk praktek-praktek dhamma, sehingga akhirnya nanti dapat merealisasi tujuan tertinggi nibbana. Sampai sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu.